Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuanita. Pilkada serentak 2024 di Puncak Jaya, Papua Tengah berujung ricuh pada Rabu 27 November 2024 waktu setempat. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI mengungkapkan antar kubu pendukung pasangan calon melakukan sejumlah aksi seperti membakar rumah warga hingga saling panah memanah. Insiden itu dibenarkan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. Dalam kericuhan itu, ada kabar terjadi pengambilan surat suara atau kotak suara. Namun Bawaslu RI masih terus mengkonfirmasi terkait informasi ini ke Bawaslu daerah setempat termasuk pemicu dari konflik berujung ricuh tersebut. Bawaslu Puncak Jaya sendiri disebut mengusulkan adanya pemungutan suara ulang atau PSU. Namun Bawaslu RI masih harus memeriksa terkait alat bukti maupun alasan digelarnya PSU dalam kasus ini. Rahmat Bagja berharap kericuhan di Puncak Jaya tidak berujung pada digelarnya PSU. Tapi jika bukti-bukti yang ada menguatkan untuk keputusan PSU, maka Bawaslu akan terpaksa menerbitkan rekomendasi. Diketahui saudara bahwa Pilkada Puncak Jaya diikuti dua pasangan calon bupati dan wakil bupati, yakni Yuni Wonda selaku petahana dan Henok Ibo yang merupakan mantan Bupati Puncak Jaya. Dan Pilkada Kabupaten Puncak Jaya masih menggunakan sistem noken dalam pelaksanaan pemungutan suara. Sistem ini melibatkan mekanisme kesepakatan adat sebagai bagian dari proses pemungutan suara. Di sisi lain, di saat yang bersamaan beredar aksi dugaan kekerasan yang dilakukan calon Bupati Nabire, Provinsi Papua Tengah berinisial MA, terhadap warga dalam masa pencoblosan. Kejadian ini terjadi di TPS 005 Jalan Brawijaya, Kelurahan Morgo, Distrik Nabire Kota, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Berdasarkan informasi yang beredar, calon Bupati Nabire menggunakan baju oranye diduga terlibat adu mulut. Pasca adu mulut terjadi, tiba-tiba terjadi pemukulan secara spontan kepada seseorang yang mengenakan pakaian warna putih. Menurut informasi yang diterima dari Tribun Network, saudara pria yang mengenakan pakaian putih ini bernama Julius Wopairi yang saat itu hendak datang untuk mencoblos. Akibat pemukulan ini, maka Julianus pun langsung terjatuh hingga terdengar suara yang cukup keras atau teriakan. Atas kejadian ini, Sally Wopairi yang merupakan anak dari Julius Wopairi dan juga sebagai petugas TPS menjelaskan terkait kejadian awal bermula saat mereka semua atau para petugas TPS sedang menghitung surat suara yang baru diambil dari kelurahan. Namun para petugas TPS meminta Yance untuk bersabar karena proses hitung surat suara yang baru tiba dari kantor kelurahan masih sedang berlangsung untuk saat itu. Setelah itu, Yance masuk ke dalam TPS dan mengatakan PPS jangan sembunyi-sembunyi terkait undangan. Padahal yang bersangkutan ini sudah mendapat undangan sebelumnya. Saat Yance ditegur oleh temannya, Julius Wopairi juga ada di lokasi. Kemudian karena Yance masih terus berbicara, maka Julius Wopairi pun merangkulnya dan membawa dia jauh dari TPS hingga terjadilah perkelahian sebelumnya. Oh, sebentar lagi pedes juga ini. Kacau. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.